Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat karunia, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah wa syukurillah saya dapat menyelesaikan presentasi ini sebagaimana mestinya untuk memenuhi tugas besar mata kuliah etika dan hukum bisnis yang berjudul mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum bagi pekerja. Serta tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Bapak Natulius Peter Silva Sulta, Eskom MFSI, selaku dosen pengampu yang telah memberikan ilmunya kepada kami, dan yang terhormat kepada rekan-rekan saya. Berikut pemaparan dari mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum bagi pekerja. Konsep keadilan. Falsafah keadilan merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu philos, yang artinya cinta, dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Dalam perkembangannya, falsafah disebut filsafat, yaitu pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Filsafat juga diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari segi yang luas dan menyeluruh dengan segala hubungan. Perspektif teori keadilan menurut para ahli. John Rawls, A Theory of Justice. Menurut John Rawls, dalam bukunya A Theory of Justice, menjelaskan bahwa teori keadilan sosial sebagai the difference principle and the principle of fair equality of opportunity, yaitu inti the difference principle adalah di mana perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Selanjutnya, Rawls mengemukakan bahwa kesukarelaan segenap anggota masyarakat untuk menerima dan mematuhi ketentuan-ketentuan sosial yang ada hanya dimungkinkan jika masyarakat tertata baik, di mana keadilan sebagai fairness menjadi dasar bagi prinsip-prinsip pengaturan institusi-institusi yang ada di dalamnya. Keadilan menurut Aristoteles. Keadilan menurut Aristoteles adalah bahwa hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan sebuah keadilan. Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan komutatif. Yang pertama berlaku dalam hukum bumi, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan komutatif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-sama diberikan atas pencapaian yang sama rata. Yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh misalnya pelanggaran kesepakatan, dikoreksi, dan dihilangkan. Aristoteles menjelaskan bahwa keadilan komutatif berfokus pada pembetulan yang salah. Keadilan komutatif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan komutatif merupakan wilayah peradilan, sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah. Perlindungan hukum terhadap pekerja. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum. Philippus M. John membagi perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang preventif ini ialah kepada rakyat diberikan suatu kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatannya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapatkan bentuk yang definitif, sehingga perlindungan preventif ini bisa digunakan sebelum adanya suatu keputusan pemerintah. Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif ini akan mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati untuk mengambil atau tidak mengambil suatu keputusan. Selanjutnya, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Menurut Supomo dalam Asikin yang dikutip oleh Abdul Hakim, perlindungan tenaga kerja dapat dibagi menjadi 3 macam, yakni poin A, perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk apabila tenaga kerja tersebut tidak mampu bekerja di luar tempatnya. Poin B, perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat, dan perlindungan untuk berorganisasi.
Poin C. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja. Landasan ketenaga kerjaan. Landasan konstitusional yang mengatur tentang ketenaga kerjaan disebutkan pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perihal isi dari pasal tersebut memiliki relevansi dengan masalah ketenaga kerjaan adalah sebagaimana dijelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak dan kewajiban para pekerja dan pengusaha secara yuridis mendapat perlindungan yang sama. Hanya dari segi kewajiban, wewenang, dan manajerialnya yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa kedudukan majikan atau perusahaan lebih kuat dibandingkan dengan para pekerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Penerbitan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Cap 100/Men/6/2004 Ketenaga Kerjaan mengatur bahwa terhadap pekerja atau buruh yang bekerja dengan sistem kerja waktu tertentu atau pekerja dengan sifat dan jenis pekerjaan yang dalam waktu sementara hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan tertentu. Berdasarkan pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan telah diatur tentang jenis dan sifat pekerjaan, bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu 1. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya. 2. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun. 3. Pekerjaan yang bersifat musiman. 4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Hak-hak pekerja. Perusahaan memiliki hak dan kewajiban yang diberikan pada karyawannya. Aturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Macam-macam hak pekerja. 1. Hak memperoleh upah merupakan hak yang paling mendasar dari hak karyawan, tertuang dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 30. 2. Hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama. Hak ini sama pentingnya dengan hak memperoleh upah, tertuang dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Nomor 13 Pasal 5 dan 6 Tahun 2003. 3. Hak mendapatkan pelatihan kerja. Pekerja juga berhak mendapatkan pelatihan kejuruan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Pasal 11 Nomor 13 Tahun 2003. 4. Hak penempatan tenaga kerja. Pasal 13-31 KUHP tahun 2003 menyatakan bahwa semua pekerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih atau memperoleh bergantian pekerjaan dan penghasilan yang layak di dalam dan di luar negeri. 5. Hak memiliki waktu kerja yang sesuai. Perhitungan waktu kerja seperti yang tertulis Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 77 Ayat 2. 6. Hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral, kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. 7. Hak untuk cuti. Selain pengaturan jam kerja, Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Nomor 13 Tahun 2003 juga mengatur tentang hak karyawan yang mengambil cuti. Kesimpulan, tujuan keadilan sosial di bidang ketenaga kerjaan dapat diwujudkan salah satu caranya adalah dengan jalan melindungi pekerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan atau pengusaha melalui sarana hukum yang ada. Untuk mengatasi permasalahan, dibutuhkan intervensi pemerintah dengan membuat regulasi yang lebih memadai, pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum lebih ditingkatkan. Apabila timbul masalah dalam hubungan ketenaga kerjaan, maka harus diselesaikan secara adil. Para pihak yang terlibat dalam hubungan ketenaga kerjaan harus memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik dan benar. Pada hakikatnya, hukum ketenaga kerjaan adalah wajib menciptakan perlindungan terhadap pekerja.
yakni dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja. Landasan ideal pembangunan ketenagakerjaan adalah berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seluruhnya. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan pada prinsipnya harus sesuai dengan asas pembangunan nasional. Demikianlah pembahasan presentasi dari saya. Semoga dengan pemaparan materi ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan manfaat bagi kita semua. Selebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dipahami dan kurang berkenan di hati. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.